TX25 Siva dijemput Denada. Di jalan Anissa kembali diam. Raihan menghentikan mobil di tepi jalan lalu menatap Anissa. "Kenapa?" tanya Anissa. "Abi mohon Umi jangan memendam apa yang Umi rasakan. Dari tadi Abi ingin mendengar Umi yang mulai bicara tentang kejadian kemarin. Abi sudah tahu semuanya dari Siva kalau kemarin kalian melihat Abi bersama Riana," ucap Raihan. "Umi tenang saja, Abi sama Riana gak seperti yang ada di pikiran Umi. Kemarin anaknya Riana terjatuh hingga kakinya keseleo. Abi bantuin gendong di minimarket lalu mengantar mereka pulang. Tapi Riana sama anaknya duduk di belakang kok," ucap Raihan menjelaskan. "Tapi Abi gak pulang saat makan siang juga makan malam," ucap Anissa. "Setelah mengantar Riana, Abi pergi ke tempat proyek di luar kota. Ponsel Abi habis baterai saat mau ngasih tahu Umi. Tempat proyek juga jauh dari pemukiman warga hingga gak bisa untuk ngecas. Dan Abi pulang ke kantor hampir maghrib dan kerjaan di kantor sangat banyak makanya lama baru pulang. Maafin Abi ya," ucap Raihan. Anissa menitikkan air mata menatap Raihan. Raihan memeluknya. "Maaf karena Abi gak peka. Maaf karena Abi sudah menyakiti hati Umi." Anissa menggeleng. Umi yang sudah berburuk sangka pada Abi jadi Umi yang harus minta maaf. Umi salah paham. Umi kira Abi makan siang sama Mbak Riana. Umi mengira yang buruk tentang Abi. Betapa besarnya dosa Umi, ucap Anissa sambil menangis terseduh. "Umi berdosa karena saat Abi pulang kerja Umi gak menyambut Abi apalagi menyiapkan makanan. Maaf karena kebodohan Umi. Abi harus makan makanan dingin," tambah Anissa. "Abi janji jika hal seperti ini terjadi lagi, Abi akan cepat-cepat bilang sama Umi. Tapi Abi bahagia ternyata Umi bisa cemburu juga," ucap Raihan. "Ya sudah jangan nangis lagi, gak usah dibahas lagi," kata Raihan sambil menyeka air mata Anissa. Anissa mengangguk. Raihan kembali menjalankan mobilnya. "Oh ya Umi, kok murah banget ya makanan di sana, padahal masakannya lumayan enak," ucap Raihan. "Pedagang kecil memang seperti itu, ngambil untung gak terlalu banyak," ucap Anissa. "Umi kok tahu banget tentang pedagang kecil," ucap Raihan. "Kan ayah juga punya toko, walau sekarang tokonya besar tapi dulu kan pernah kecil. Sewaktu di Kairo Umi juga kadang bantuin kakak jualan makanan seperti tadi. Umi juga jual gamis syari buatan Umi sendiri," cerita Anissa. Raihan tersenyum. "Ternyata pengalaman Umi banyak juga ya," ucap Raihan. Beberapa waktu berlalu mereka sampai di depan rumah. Siva yang duduk di teras langsung berlari mendekat. "Umi," panggil Siva. Anissa mengangkat Siva dan menciumnya. "Maaf ya hari ini Umi gak ngurusin Siva," ucap Anissa. "Gak apa-apa," kata Siva. Anissa masuk ke kamar membuka cadarnya. Rasanya benar-benar bersalah sama Abi karena sudah salah paham dan buruk sangka. Abi sangat baik gak mungkin juga melakukan hal yang dilarang dalam Islam, batin Anissa. Anissa melihat ke arah pintu, ternyata Raihan sudah menatapnya. "Mikirin apa?" tanya Raihan. "Umi hanya memikirkan Abi." Rasanya Umi sungguh merasa berdosa pada Abi. Umi merasa jadi istri yang gak baik buat Abi, ucap Anissa. "Gak ada lagi wanita yang sebaik Umi, sehingga saat Abi ingat pernah menolak Umi dulu rasa penyesalan Abi semakin besar," ucap Raihan. Beberapa minggu kemudian, sebelum menjemput Siva di sekolah, Anissa pergi ke kantor Raihan mengantarkan makan siang, dikarenakan hari ini Raihan sibuk. Anissa masuk ke dalam, pegawai menyapanya saat Anissa masuk. Anissa berjalan menuju ruangan Raihan dengan langkah pelan. Raihan sedang tidak di ruangannya jadi Anissa duduk menunggu sambil mengirim pesan ke Raihan. Raihan yang baru selesai rapat langsung membuka pesan di ponselnya. Raihan langsung pergi dari ruang rapat dan menuju ruangannya. "Assalamualaikum Umi," ucap Raihan sambil membuka pintu dengan penuh senyuman. "Waalaikumsalam Abi," jawab Anissa. "Makan siang untuk Abi?" tanya Raihan saat mendekat dan mencium kening Anissa. Anissa mengangguk. "Umi harus jemput Siva sekarang jadi makan siangnya Umi taruh di sini,
jangan lupa dimakan, ucap Anissa. Ya sudah Abi antar ke depan ya, ucap Raihan. Anissa mengangguk. Raihan menggenggam erat tangan Anissa saat mereka berjalan keluar. Di depan kantor, jangan pulang telat ya Abi, ucap Anissa. Ya, hati-hati di jalan, ucap Raihan. Anissa langsung mencium tangan Raihan dan berjalan pergi. Dah, Abi, ucap Anissa melambaikan tangan. Dah, sayang, balas Raihan. Anissa langsung masuk ke mobil. Anissa menuju ke sekolah Siva. Di sekolah Siva sudah keluar, Denada tersenyum ke arahnya. Mama, panggil Siva sambil memeluk Denada. Ayo ikut Mama pulang ke rumah Mama, ajak Denada. Bentar lagi Umi jemput Siva, ucap Siva. Nak dia itu bukan ibunya Siva, Mama yang melahirkan Siva jadi cuma mama ibunya Siva, ucap Denada mempengaruhi Siva. Tapi Umi baik, nanti dia panik nyariin Siva, ucap Siva. Dia cuma pura-pura baik, saat dia punya anak nanti, Siva akan dibuangnya, ucap Denada. Jadi ayo ikut Mama, di rumah ada Dinda, ada mainan bagus-bagus, mau ya? Bujuk Denada. Siva mengangguk, Denada memegang tangan Siva sambil berjalan menuju mobil. Saat Anissa sampai, Anissa kaget karena Siva belum keluar. Anissa masuk ke kelasnya. Assalamualaikum Bu, ucap Anissa. Waalaikumsalam, ucap guru Siva. Bu lihat Ashifa Iftina gak? Tanya Anissa. Tadi sudah dijemput tantenya, ucap guru Siva. Tantenya? Tanya Anissa bingung. Iya, tadi saya lihat tantenya yang jemput. Hampir setiap hari tantenya ke sini tapi baru tadi pulang bareng, ucap Bu Guru. Namanya siapa? Tanya Anissa. Bu Denada, jawab Bu Guru. Anissa kaget dan langsung pamit pergi. Anissa melaju ke sekolah lama Siva untuk menanyakan alamat Dinda anaknya Denada. Setelah mendapatkan alamatnya, Anissa melaju mencari alamat Denada. Anissa melihat rumah besar milik Denada. Terlihat 2 satpam berjaga. Anissa mengirim pesan. Asteris Umi ada di rumah Mbak Denada. Dia membawa Siva tanpa izin Umi. Ini alamatnya Jalan Semanggi nomor 65 gak jauh dari sekolah lama Siva asteris pesan Anissa. Raihan yang sedang sibuk masih sempat membuka pesannya. Raihan kaget membacanya dan langsung berlari pergi meninggalkan pekerjaannya. Riko kaget melihat Raihan panik. Riko melihat Raihan melaju. Anissa memberi salam. Ternyata kedua satpamnya non-muslim jadi tidak menjawab. Satpam membukakan Anissa pintu pagar. Mau cari siapa? Tanya satpam. Saya mencari Mbak Denada, apa ini benar rumahnya? Tanya Anissa balik. Ya benar silakan masuk, ucap satpam. Satpam membawa Anissa untuk menemui Denada. Anissa berjalan pelan mengikuti satpam sambil melihat halaman sekitar rumah.